Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Pagi. Hadirin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan ridho-Nya lah kita dapat diberikan nikmat sehat hingga hari ini dan dapat menghadiri acara secara virtual, yakni acara IIA Awareness Month Sharing Session dengan topik pengelolaan BUMN ditinjau dari sudut hukum keuangan negara di Indonesia. Perkenalkan, saya Dinda Putri yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu tamu spesial yang telah bergabung secara virtual bersama kita. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang kami hormati CEO Telin, Bapak Budi Satria Dharma Purba. Pagi Pak Busat. Pagi semuanya. CFBPM RO Telin, Bapak Doni Andriansyah. Pagi semua. Pagi Pak. CPO Telin, Bapak Nanang Hendarno. Pagi Pak. Selamat pagi. Para CEO Telin Subsidiaries dan EVP Telin. Dr. Andes Siswo Suryanto DEA sebagai narasumber. Selamat pagi, Pak Siswo. Kepala Unit Internal Audit Telkom Group, para penyelenggara. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh VP Internal Audit Telin. Untuk itu kepada Bapak Wahyu Dayanto Utama, kami persilahkan. Terima kasih Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat CEO Telin, Pak Budi, yang terhormat para BOD Telin, Pak Mas Doni, Mas Anang, kemudian yang terhormat para CEO subsidiari Telin yang bergabung pada hari ini, saya lihat Mas Andri, Mas Adrian, Bang David, kemudian yang saya hormati juga Pak Siswo sebagai narasumber pada pagi ini. Terima kasih Pak Siswo menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Pak Siswo. Kemudian yang terhormat para undangan dari Telkom Group yang hadir, kami lihat di sini dari subsidiari Telkom maupun dari Telkom sendiri. Puji syukur kita panjang pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada pagi ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan sharing session yang akan disampaikan oleh Pak Siswo dalam hal ini. Kegiatan ini adalah salah satu program dari program kerja tahunan non-audit Telin, di mana kita bertujuan untuk meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita terkait dengan kegiatan hal-hal yang ada di luar, sehingga menjadi update buat kita. Terutama untuk di Telin karena kita adalah perusahaan yang global ya, di mana subsidiarinya itu berada di luar Indonesia, sehingga mungkin perlu dalam hal ini kami sengaja mengambil tema ini sehingga kita bagaimana kita sebagai grup nanti bersikap terhadap aturan-aturan yang ada di negara Indonesia. Nah, harapan dari kami nanti bisa dari Pak Siswo nanti bisa. Jadi yang hadir pada siang ini mungkin kami melaporkan Pak Busat dari Telkom Group. Ini sebagian besar yang kami undang adalah dari unit internal audit di Telkom Group. Jadi dari Telkom, kemudian dari subsidiari Telkom, dan di Telin sendiri, internal Telin, dari subsidiari maupun dari unit-unit yang ada di Telin. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, ya, dan kita bisa memperoleh wawasan atau pandangan yang bisa memperkuat ini kita kinerja kita nanti. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuyut. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dan arahan yang akan disampaikan langsung oleh CEO Telin. Untuk itu kepada yang kami hormati, Bapak Budi Satria Dharma Purba, kami persilahkan. Terima kasih Dinda. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Yang saya hormati rekan-rekan PUD Telin, Mas Nanang, Mas Doni, Mas Karisma, rekan-rekan dari CEO subsidiaries, rekan-rekan dari internal auditor Telkom Group, ya banyak yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati tentu narasumber kita, Pak Siswo. Terima kasih Pak sudah bergabung. Ya, dan rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan ini. Jadi pertama saya sampaikan terima kasih nih ke rekan-rekan Telin, Pak Yuyut dan tim yang sudah membuat acara ini. Saya kira ini acara yang sangat-sangat bagus gitu ya bagi kita, khususnya Telin, tadi Pak Yuyut sudah menyampaikan gitu ya. Memang kalau kita berbicara tentang pengelolaan BUMN gitu ya, dari sudut hukum keuangan negara selalu topik yang menarik gitu, dan sebetulnya sudah beberapa kali juga selalu dilakukan di Telkom Group gitu ya. Dan tapi mungkin Telin posisinya cukup menarik, tadi sudah di-highlight oleh Pak Yuyut gitu ya, bahwa Telin ini operasinya nggak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara juga begitu ya. Jadi bagaimana nanti alignment-nya dan sebagainya ini menjadi topik yang menarik gitu ya. Dan saya pikir terlepas dari kita sebagai bagian dari BUMN, yang namanya governance atau tata kelola itu ya harus wajib dilakukan oleh perusahaan manapun gitu ya. Internal control itu harus dilakukan untuk memastikan gitu ya, governance itu untuk memastikan profesionalitas dan kelangsungan dari perusahaan ini dalam jangka panjang gitu ya. Jadi itu wajib gitu ya, terlepas dari BUMN atau tidak, perusahaan Indonesia atau tidak, itu sesuatu yang mandatori, wajib dilakukan. Kalau di luar itu ya menjadi fiduciary duty-nya dari board atau yang ditunjuk di sana untuk melakukan proses governance gitu ya. Jadi itu wajib. Nah, tentu saja kita sebagai bagian dari BUMN tentu ada hal-hal khusus yang perlu kita ketahui, yang secara praktis harus kita ketahui dan menjadi aware gitu ya. Ada hal-hal yang pasti spesifik yang membuat kita aware, yang harus kita jaga begitu ya, secara compliance maupun governance-nya gitu ya. Sehingga pada kesempatan ini saya pikir hal yang sangat bagus bagi kita untuk bisa mendengarkan dari Pak Siswo yang ini cukup berpengalaman dari sisi hukum keuangan negara begitu. Dan bukan hanya itu, teman-teman, saya mengharapkan dari teman-teman semua bisa menggali pada kesempatan ini gitu ya. Ini Pak Siswo sudah meluangkan waktu, jadi harus kita maksimalkan ini untuk kita gali, kita bisa berdiskusi dengan beliau gitu ya. Apa-apa yang menjadi concern secara praktis di lapangan begitu ya, karena pasti menariknya itu adalah terkait dengan practicality di lapangan gitu. Kalau aturannya kita sudah tahu, tapi nanti implementasinya di lapangan seperti apa gitu, karena banyak faktor dan sebagainya yang menjadi pertimbangan. Jadi silakan digali pada kesempatan ini, kita bisa berdiskusi nanti dengan Pak Siswo supaya teman-teman semua, kita semua bisa mendapatkan pencerahan. Saya kira itu yang menjadi harapan saya untuk acara atau pada kesempatan yang sangat baik ini pada pagi ini begitu. Jadi mudah-mudahan acara ini semuanya lancar dan kita mendapatkan manfaat untuk kita selaku pribadi maupun untuk perusahaan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Busat.
Hadirin, selanjutnya kita akan masuk ke acara utama kita, yakni IIA Awareness Month Sharing Session dengan topik pengelolaan BUMN ditinjau dari sudut hukum keuangan negara di Indonesia. Sebelumnya kami informasikan bahwa jika pada sesi Q&A nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan, maka Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand ataupun bisa disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat box. Namun, kami mengencourage Bapak Ibu untuk dapat menggunakan fitur raise hand agar diskusinya dapat berjalan lebih efektif tentunya. Dan untuk sharing session serta sesi Q&A pada pagi hari ini, kita akan dimoderatori oleh Bapak Dani Wijayanta selaku Principal Expert Transformation Management Telin, namun akan tetap saya assist nanti dari sisi teknis pelaksanaannya. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi Dinda. Apa kabarnya nih Pak? Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sudah siap nih sepertinya Pak Dani. Siap, siap. Baik, silakan Pak. Oke, terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Yang saya hormati Mas Busat, CEO Telin, dan juga para anggota direksi Telin. Yang saya hormati juga para senior leader dan juga para peserta yang hadir pada hari ini. Hari ini juga kami melihat ada beberapa rekan CEO anak perusahaan. Semoga informasi atau sharing session hari ini penting nih buat kita semua ya. Sebelum kita mulai, izinkan saya ingin memberikan beberapa catatan penting mengapa topik ini menarik untuk dibahas. Seperti yang disampaikan Mas Busa tadi, bahwa isu tentang pengelolaan BUMN itu sudah beberapa kali dibahas di lingkungan BUMN, termasuk juga di Telkom Group, gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana sesungguhnya bagi dalam kasus kita hari ini, dalam lingkungan Telin yang mengelola anak perusahaan di luar negeri, pengelolaan BUMN itu apakah sampai ke luar negeri, dan bagaimana hukum keuangan negara itu berlaku terhadap semua anak perusahaan yang ada di luar negeri. Ini salah satu contoh. Jadi beberapa tahun terakhir, seperti yang mungkin kita sudah ikuti, gitu ya, kita lihat di media, juga di televisi, gitu ya, ada beberapa perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dianggap merugikan keuangan negara. Ya, katakan saja di lingkungan BUMN dan anak perusahaan BUMN itu misalnya apa yang terjadi di Pertamina, atau di PLN, atau mungkin dulu pernah kita dengar ada di Merpati Nusantara. Sebenarnya panduan-panduan atau kisi-kisi lah terkait dengan penanganan korupsi atau pengelolaan keuangan negara itu ada beberapa yang sudah mulai muncul, baik misalnya contoh yang memberikan sedikit relief gitu ya, bahwa misalnya ada peraturan Mahkamah Agung di tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi gitu ya. Ini memberikan gambaran, memberikan penjelasan kapan itu dianggap sebagai tindak pidana korporasi dan kapan itu sebagai tindak pidana korupsi itu sendiri gitu. Dan panduan juga di dalam peraturan itu bahwa apakah korporasi itu memang menikmati adanya tindak pidana tersebut. Kemudian dia tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan. Apakah korporasi itu memang sudah memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk menghindari adanya tindak pidana di dalam korporasi tersebut. Di Perma yang di akhir tahun 2019 itu juga ada beberapa catatan mengenai apakah anak perusahaan itu benar-benar mendapatkan penyertaan modal negara dari APBN, atau apakah dia anak perusahaan itu menggunakan fasilitas negara sehingga berdasarkan kondisi tersebut dia dapat dikenakan atau dia dapat masuk di dalam tindak pidana korupsi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, bicara mengenai BUMN, sebenarnya itu sebagai entitas, sebagai lembaga hukum, badan hukum gitu ya. Dia tidak hanya sebenarnya tunduk pada Undang-Undang BUMN tahun 2003, tapi juga tunduk pada banyak undang-undang yang relevan. Jadi bukan hanya dengan Undang-Undang PT, apalagi Undang-Undang Pasar Modal seperti Telkom ya. Tapi juga ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ada Undang-Undang Keuangan Negara yang akan kita dengarkan pada hari ini. Secara definisi, badan usaha milik negara itu kalau dilihat di pasal 1 Undang-Undang BUMN, itu kalau saya baca sebenarnya
cukup spesifik dan sudah menjelaskan sebenarnya apa marwah dari badan usaha milik negara. Jadi badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, pertanyaannya yang kadang-kadang menjadi momok, bagaimana dalam lingkungan BUMN itu sendiri ketika BOD, para direksi dan pejabat yang di dalam satu BUMN itu, dia menjalankan fiduciary duties-nya untuk memastikan bahwa pengelolaan badan usaha negara itu tidak bersinggungan atau bertentangan dengan hukum keuangan negara, sebagaimana yang tadi saya ceritakan, bahwa ternyata badan usaha milik negara juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tidak hanya dari Undang-Undang BUMN, tetapi undang-undang yang terkait dengan hukum keuangan negara. Dalam konteks Telin, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya, ataupun anak perusahaan Telkom Group yang lain, kalau misalnya terjadi kerugian yang terjadi di anak perusahaan, apakah itu bisa dianggap kerugian negara? Lalu, apakah ada prinsip-prinsip yang harus dijaga jika hal ini merupakan sebuah kekayaan negara, agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari dan menjadi persoalan buat anak perusahaan? Bagaimana sih business judgment rule yang akan dilakukan oleh manajemen ketika mengantisipasi atau menangani atau mengendalikan suatu situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian? Nah, ada juga catatan penting yang saya lihat dari diskusi-diskusi sebelumnya bahwa sebenarnya apa sih peranan utama dari para perangkat negara seperti Kejaksaan dan BPK? Apakah mereka akan menjalankan fungsi sebagai pengawasan dalam konteks business judgment rule, atau mereka juga menjalankan fungsi pengawasan dalam konteks government judgment rules, di mana dia mewakili kepentingan pemerintah. Ketetapan MK pada tahun 2013 sebenarnya sudah memberikan panduan itu, tetapi kadang-kadang kita sebagai pengelola bisnis itu menjadi ragu-ragu, apakah kita cukup aman atau nyaman dalam mengelola bisnis sebagai marwah yang diberikan oleh pemegang saham. Nah, sebelum kita diskusi lebih dalam terkait hal ini, izinkan saya memperkenalkan siapa sih narasumber kita. Tadi sudah disinggung, namanya Drs. Siswo Suyanto, DIE. DIE ini ya bukan sebuah jabatan atau posisi yang mungkin kita kenal seperti di film-film ya, DIE ya. Tetapi beliau ini, DIE itu adalah seperti gelar doktoral yang terkait dengan ilmu-ilmu publik, khususnya di dalam keuangan negara. Dan beliau ini secara riwayat pendidikan gitu ya, beliau lulus dari Institut Ilmu Keuangan jurusan Kebendaraan Umum di tahun 1980. Kemudian beberapa kali mendapatkan kesempatan pendidikan di luar negeri, khususnya di Prancis. Pertama adalah di Institut International Administration Public, itu khusus untuk manajemen anggaran negara. Kemudian sekolah lagi di tahun 1987 di University de Paris Panthéon. Beliau mendapatkan gelar di situ sebagai DIE khusus untuk hukum keuangan negara dan perpajakan. Kemudian beliau juga belajar lebih dalam mengenai cycle courts, teknik negosiasi di Institut International Administration Public di Paris tahun 1999, dan juga mendapatkan pelatihan khusus dari Asian Development Bank Institute. Nah, beliau berkarya banyak sekali di CV yang saya baca, tapi saya mencoba mensummarikan. Jadi ada beberapa karya-karya beliau, keterlibatan beliau di bidang pemerintahan, yaitu pertama beliau adalah pernah menjadi anggota dari penyusunan rancangan undang-undang bidang keuangan negara, rancangan undang-undang perbendaharaan negara, dan PPK. Beliau juga adalah pernah menjadi anggota Dewan Pengawas Perum Penggadaian. Beliau juga adalah tenaga ahli dari BPK RI, sebagai staf ahli Kepala Otoritas Batam, dan juga anggota tim ahli pada DPD RI. Di luar aktivitas kedinasan, beliau juga adalah pengajar di program S2 UI, Unpad, UGM tentang akuntansi dan keuangan negara. Beliau sampai sekarang masih aktif sebagai ahli hukum keuangan negara dan banyak membantu berbagai kasus korupsi sejak tahun 2006. Dan aktif dalam masalah-masalah keuangan negara menulis di berbagai media.
Untuk tidak terlalu lama lagi, ya kami mohon kami mengundang Pak Siswo Suyanto untuk menyampaikan materi presentasinya. Dan kalau misalnya pengenalan ini kurang, silahkan Pak Sis untuk menambahkan lagi. Monggo silahkan Pak Sis. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya menyampaikan salam hormat saya terlebih dahulu kepada Bapak Budi Satria. Yang tadi disebut-sebut Pak Busa bingung saya. Oh, rupanya Pak Budi Satria, Dharma, Purba, Pak Purba. Mohon izin, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian kepada juga Direktur Finance, Business Partner ini Pak Doni Adriansa. Mudah-mudahan beliau hadir. Kemudian Pak Nanang yang tadi sudah disebut-sebut dan sudah sempat ngobrol sedikit. Kemudian Bapak Karisma. Kemudian Pak Yuyut yang tadi waktu pertama membuka dan kemudian kita sempat ngobrol ternyata beliau yang punya hajat. Terima kasih Bapak. Salam hormat saya. Kemudian para CEO, subsidiary Telin, kemudian para senior leader dan kemudian mungkin masih ada lagi beliau-beliau yang hadir yang tidak sempat tersebutkan dengan baik di sini. Salam hormat saya dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi dengan kesehatan. Untuk itu izinkanlah saya sebagai tadi didapuk sebagai narasumber. Jadi saya akan melakukan sharing terlebih dahulu. Pak Moderator, Pak Doni, izinkanlah dan tadi yang Bapak sampaikan tentang saya, itu sudah kebanyakan itu. Mohon maaf kalau gitu, Pak. Terima kasih sekali. Baik, mohon izin saya mau sharing, ya. Materi. Silakan, Pak. Silakan. Baik, jadi kita bisa mulai. Jadi yang perlu saya sampaikan di pertama ini, sharing session itu bukan menggurui atau minterin. Jadi saya hanya sekedar menyampaikan apa pengalaman yang sudah pernah saya temukan, saya hadapi, saya rasakan untuk kita sama-sama mungkin ada sesuatu kita diskusikan yang mungkin ada manfaatnya sehingga dari manfaat itu nanti bisa diambil. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Budi, luar biasa sebenarnya sudah banyak karena beliau menekankan 3 hal. Yang pertama beliau mengatakan good governance is a must. Jadi kalau itu sudah berjalan, ya sebenarnya tidak pernah ada apa-apa. Karena rule and regulation yang sudah diikuti, yang sudah menjadi sebuah patokan, ya itu akan menyelamatkan semua langkah ke depan untuk bisa mencapai visi, misi, dan tujuan yang lainnya. Jadi itu kata kunci beliau. Kemudian ada beberapa yang disampaikan oleh Bapak Moderator juga gitu. Terutama pertanyaan-pertanyaan tentang gimana sih sebenarnya apakah penegak hukum, ya terutama saya ambil yang paling belakang tadi, penegak hukum itu juga jadi pengawas untuk business judgment rule atau hanya sekedar mengawasi good governance-nya pemerintah saja. Nah ini mungkin sesuatu yang perlu kita ungkap nanti. Baik, kita bisa mulai. Jadi sebagaimana judulnya tadi saya sampaikan agak sedikit detail. Pengelolaan badan usaha milik negara ditinjau dari sudut hukum keuangan negara. Saya sampaikan dan penerapannya menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi bagaimana itu diimplementasikan. Jadi saya mengamati beberapa isu yang selama ini muncul. Yang pertama itu adalah kekayaan BUMN merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara. Jadi pernyataan kekayaan negara yang dipisahkan itu mempunyai istilahnya itu wayuh arti. Jadi arti yang kemudian diterjemahkan oleh berbagai pihak secara sendiri-sendiri sesuai dengan kompetensi dan keinginan. Nah, padahal di situ kan ada tercatat ya, maknanya maunya itu kayak apa, yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan itu kayak apa.
Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disinggung, BUMN. Jadi penanaman modal negara itu memerlukan keputusan DPR yang diberikan kepada BUMN. Maka kemudian tarikan dari simpulannya itu adalah sepanjang tidak ada keputusan dari DPR, kemudian semua orang mengatakan itu bukan penyertaan modal namanya, bukan penyertaan modal negara. Sehingga dengan demikian simpulannya adalah berikutnya nomor 3. Kalau gitu anak BUMN itu bukan BUMN. Nah, ini yang selalu berkembang. Dan ini selalu terjadi di dalam perdebatan di persidangan. Terutama para teman-teman pengacara dalam membantu kalau ada kasus-kasus yang terjadi di anak-anak perusahaan, selalu ini yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, isunya adalah piutang BUMN itu piutang negara bukan sih? Nah, ini menjadi isu yang sangat sentral gitu, dan saya anggap itu krusial. Oleh karena itu saya akan mencoba melihat dari sisi-sisi itulah. Kita beranjak dari situ, kita memasuki wilayah keuangan negara. Baik, jadi saya quote lebih dulu, sekedar merefresh. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keuangan negara itu? Keuangan negara itu dibagi dalam beberapa bagian dalam pemikirannya. Jadi kebetulan ketika itu saya adalah ketua timnya. Saya adalah ketua tim kecil penyusunan undang-undang bidang keuangan negara. Jadi yang 3 itu, jadi saya yang menjadi ketuanya. Jadi di sana dikatakan bahwa keuangan negara itu kita lihat dari sudut subjek, objek, dan tata kelola. Subjeknya itu negara itu siapa sih? Kemudian objeknya itu apa? Kemudian tata kelolanya kayak apa? Nah itu nanti mempunyai implikasi terhadap berbagai aspek yang tadi saya sampaikan. Nah, khusus yang untuk objek, karena ini keterkaitannya dengan diskusi pagi ini, saya sampaikan di sini quote-nya. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi, no question bahwa pengertian pengelola kekayaan negara yang dipisahkan adalah bagian dari keuangan negara. Dan ini sudah dilakukan judicial review oleh pihak BUMN dan didukung oleh beberapa ahli dari universitas yang terkenal di Republik ini di Mahkamah Konstitusi. Dan kebetulan ketika itu Kementerian Keuangan, jadi pemerintah melalui Menteri Keuangan kemudian meminta saya untuk menjadi ahli, dan saya manggung di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya adalah nggak bisa dirubah itu, bahwa itu sesuatu yang memang sudah benar, ya kan? Karena kita berbicara. Nah, kenapa sih seperti itu di dalam tata kelola kita dalam pengelolaan keuangan negara? Karena apa? Bantahan itu selalu muncul dari berbagai pihak. Bahkan mereka memberikan contoh yang sangat valid. Mereka membuat kajian. Mereka membuat kajian dari sistem Amerika, membuat kajian dari sistem Australia, kemudian New Zealand, kemudian Malaysia, dan kemudian Singapura. Mereka mengatakan, nggak ada itu. Pengertian kekayaan yang dipisahkan itu ya sudah terlepas dari keuangan negara. Indonesia itu aneh-aneh saja. Nah, jawabannya ternyata sederhana. Saya bilang, kita itu beda masyarakat. Dalam masyarakat itu ada satu pola pikir, ada budaya. Nah, kalau di negara itu ternyata ada sebuah sistem politik. Sistem politik. Ternyata sistem politik kita itu berbeda dengan Amerika, dengan Eropa, dengan yang lain-lainnya. Karena kita itu menginduk di Eropa. Jadi sistem kita ngikutin Eropa. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan, mereka adalah negara-negara yang berpikiran atau berpijak pada sistem pola ekonomi kapitalis. Tanda kutip nih. Nah, kita, kalau kita melihat undang-undang dasar kita masuk negara yang mengikuti pola sistem sosialis. Malu-malu tapi kita enggak lah mengatakan. Itu sosialis.
Maka kalau mau membuat sebuah kajian, pergilah ke Eropa. Cari negara-negara yang bersistem sosialis. Contoh Perancis, sama persis. Sama persis. Sehingga dengan demikian kita akan ketemu polanya gitu loh. Nah, kita membuat suatu perbandingan yang tidak apple to apple. Nah, inilah yang menjadi masalah di Republik ini. Mereka mengatakan, kenapa sih kita nggak kayak Singtel? Kenapa sih kita nggak kayak Singapura? Kenapa kita nggak kayak Australia? Nggak ada itu model kayak gitu. Maka pemikiran kita mengarah ke sana. Kita lupa bahwa root kita adalah Eropa. Root kita adalah sistem sosialis, bukan sistem kapitalis. Dan kita tidak bisa mengatakan loh, kalau sistem sosialis itu nggak maju. Di Prancis perekonomiannya sosialis, tapi maju. Ya kan? Baik. Saya akan memberikan outline 2-3 ya ini ya. Nggak banyak sebenarnya, sedikit aja nanti. Tentang keuangan negara sebagai sebuah konsepsi. Nah, ini yang sering ditinggalkan ketika kita berdiskusi. Kita berdiskusi itu cuma teks, tapi tidak pernah konteks. Ya kan? Makanya di dalam perdebatan, apakah ketika Wapres itu dulu dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Apakah anak perusahaan adalah BUMN, anak BUMN adalah BUMN? Nah, itu berbicara tentang antara teks dan konteks, tapi ketika perdebatan, pertanyaannya muncul, jawabannya tentang teks. Loh, itu ngaco itu. Harusnya kita berbicara konteks. Karena apa? Ketika kita berbicara konteks, itu ada prinsip dasar, ada filosofinya. Nah, filosofi itu kemudian menghasilkan sebuah sistem, menghasilkan kaidah atau sistem. Dan sistem itu kemudian menghasilkan sebuah norma. Nah, jadi urutannya begitu. Jadi cara berpikir, hierarki berpikir adalah begitu. Kita berbicara filosofinya, kemudian filosofi melahirkan sistem, dan sistem itu melahirkan norma. Norma itu kemudian diatur dengan lebih rendah, dengan ketentuan-ketentuan lebih rendah. Kemudian setelah itu kita melihat konsekuensinya dari pemikiran kayak gitu tadi apa. Terus implementasi di Indonesia kayak apa. Tetapi ini nanti akan kita kerucutkan khusus tentang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi kita, walaupun ini 3 hal, tipis sekali, tapi nanti akan kita kerucutkan. Baik, jadi kita ngelihat, nah ini loh, banyak pihak yang sering mengatakan, apa sih bedanya keuangan negara dengan keuangan privat itu? Banyak pihak yang mengatakan, enggak, sudah sama itu. Ibu, Bapak, masalah ini yang sering tidak dipahami. Dan lucunya di Indonesia ini, hukum keuangan negara tidak dipelajari. Jadi kalau Ibu Bapak cari di universitas, itu nggak ada yang mengajarkan hukum keuangan negara. Karena ilmu ini tidak berkembang. Nah, ilmu ini tidak berkembang. Itu sebabnya rahasianya. Kenapa yang disebut dengan keuangan negara itu ada di Undang-Undang Dasar, itu hanya 1 bab, dari bab 8. Dalam 1 bab itu hanya 1 pasal, dan dalam 1 pasal itu hanya 1 ayat yang berisi keuangan negara. So what's wrong? Itu bukan karena undang-undang kita itu simple. Bukan. Ada misteri yang ada di situ. Nah, sekarang saya sampaikan pada Ibu Bapak, kalau kita berbicara keuangan negara itu, hukum keuangan negara, itu kita mesti memahami tata negara as a basic, as a root. Nah, pohonnya adalah pohon tata negara. Karena tata negara itu mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, eksekutif dan legislatif. Nah, ketika hubungan eksekutif dan legislatif itu memunculkan hal-hal terkait dengan bagaimana itu dioperasikan, bagaimana itu dilaksanakan, dan diterapkan, nantinya lahirlah hukum keuangan negara. Nah, ini di dalam konsep Indonesia ini nggak ada nih. Karena di Indonesia yang disebut dengan hukum publik hanya mengenal hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kalau di Eropa, di Perancis khususnya, dia mengatakan bahwa yang satu ini bien complété de ces deux droits, prongs de droit. Jadi orang Perancis mengatakan bahwa hukum keuangan negara adalah
melengkapi hukum publik. Kemudian kayak apa pemikiran tentang keuangan negara itu? Saya ajak ibu bapak berpikir, karena tadi berpikir yang sangat mendasar, supaya kita jangan hanya teks, tapi kita berbicara konteks, sehingga nanti kita akan bisa menghasilkan teks. Jadi kalau ibu bapak berpikir tentang konteks, nanti akan bisa menghasilkan teks. Keseringan kita hanya membaca teks, sehingga kita tidak bisa membuat teks. Ya kan? Tadi saya sampaikan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ketika kita berbicara hukum keuangan negara atau keuangan negara, kita mesti diajak berpikir atau diajak mendengarkan dialog imajiner antara pemerintah dan yang diperintah terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Jadi sederhananya begini loh, ada sekelompok masyarakat, jadi kita bayangkan sebuah atau imajinasi, ada sekelompok masyarakat yang mengatakan, kami itu ingin sejahtera. Tolong dibantu gimana cara kami bisa sejahtera. Itu nggak ada yang bisa jawab. Kemudian mereka membentuk, kalau hari ini Satgas kira-kira. Bentuklah Satgas. Satgas itu terdiri dari orang-orang pintar. Kemudian ketika dia ditanya, bisa nggak Anda membantu kami itu untuk sejahtera? Kemudian dia tanya, Mas, Mbak Yu, yang Anda maksud sejahtera itu apa? Kemudian mereka berpikir, oh, sejahtera itu artinya kami aman dan tentram dalam kehidupan ini. Cukup itu? Oh enggak. Terus kami itu dijamin mendapatkan pendidikan. Terus kami dijamin kesehatan. Cukup? Enggak. Kami juga dijamin tentang keadilan. Cukup? Enggak. Sebagai masyarakat yang mungkin ke depan itu maju, kami membutuhkan sebuah infrastruktur. Bisa enggak Anda memberikan jaminan itu? Kemudian Satgas itu memikirkan, kemudian tanya, Mas, Mbak Yu, terus duitnya itu dari mana? Mereka kemudian ngomong, bukannya uang yang dikasih. Ternyata masyarakat itu ngomong begini, loh, kita ini kan punya wilayah, maka seluruh wilayah yang kita ini, yang ada ini, kau kuasai. Hasilnya kau manfaatkan buat kepentingan kami. Ibu, bapak, apa yang terjadi? Pemikiran imajiner itu kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen yang kita kenal dengan apa? Dokumen Droit-de-l'Homme itu, hak asasi manusia. Kemudian itu diacu oleh berbagai negara dalam dokumen yang kita kenal dengan konstitusi. Maka dalam sebuah konstitusi di Indonesia kemudian dikenal pasal 33, bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah pemikiran keuangan negara ini. Kemudian ditanya lagi, kalau nggak cukup gimana? Kemudian mereka mengatakan, semua yang kita miliki boleh Anda gunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu. Jadi, Ibu Bapak kemudian memperhatikan, kalau tadi semua yang dikuasai negara, yang kedua adalah semua yang dimiliki negara. Boleh digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan itu. Kemudian ditanya lagi, kalau nggak cukup, kemudian dia mengatakan, kalau tidak cukup, Anda boleh paksa kami. Maka lahirlah pungutan yang bersifat memaksa, yang kemudian kita kenal pajak. Pungutan bersifat maksa yang tidak diberikan imbalan secara langsung. Ibu Bapak, ternyata proses itu adalah proses bagaimana hubungan eksekutif dan legislatif. Dan itu semua dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar. Ya kan? Tadi pasal 33, kemudian hak yang dimiliki tadi dalam pasal 23, kemudian masalah perpajakan, masalah yang lainnya ada semua di sana. Ini adalah sebuah proses bagaimana keuangan negara itu lahir. Jadi ketika Ibu Bapak memikirkan keuangan negara,
sampai pada asetnya, sampai siapa yang harus mengelola, harus memahami ini dulu. Ini adalah sebuah konteks. Tidak akan salah nanti kalau kita beranjak dari situ. Maka dengan demikian secara filosofi, lahirlah hak dan kewajiban negara. Kemudian, ini yang menjadi kata kunci. Kebutuhan masyarakat itu sebagai kewajiban negara. Artinya apa? Bahwa kebutuhan masyarakat itu harus dikedepankan. Sekarang kalau Ibu Bapak perhatikan, ketika terjadi kondisi darurat, maka apa yang terjadi? Pemerintah memutuskan focusing. Maka semua anggaran yang dinyatakan tidak terlalu penting diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang penting demi untuk kepentingan masyarakat. Nah, cerita focusing ada yang lucu. Kalau di Sumatera Utara, kendaraan dinas itu kemudian waktu melakukan refocusing dijadikan ambulan, tetapi di daerah Sumatera Barat mereka mengatakan, loh kan APBD-nya sudah bilang begitu, tetap dibelikan. Nah, berarti dia tidak berpikir ini kebutuhan masyarakat sebagai kewajiban negara, dia tidak mengarah ke sana. Pemikiran-pemikiran filosofisnya tidak ditangkap, tetapi dia melihat teksnya. Kan di APBD bunyinya itu ya dia belikan. Nah, jadi lucu kan? Nah, sementara yang di Sumatera Utara memahami betul bahwa kebutuhan masyarakat adalah kata kunci. Kan? Baik. Kemudian kewajiban negara mengakibatkan pengeluaran negara. Oh ya. Itu pasti. Itu adalah sebuah logika sederhana. Kemudian pelaksanaan kewajiban negara melahirkan gagasan bagaimana mengelola pengeluaran dan penerimaan terkait pemenuhan kewajiban kepada rakyat. Inilah lahir APBN. Oke? Nah, konsep dasarnya, sekarang kita tanya, ketika kita berbicara pemerintah itu sebenarnya siapa sih? Sebenarnya bingung kalau kita tanya, pemerintah itu siapa? Apakah karena mobilnya plat merah, kemudian BUMN semua mobilnya dibikin plat hitam? Sehingga dengan demikian, kalau dia nggak plat merah, plat hitam, wah dia bukan pemerintah. Ternyata untuk mendeteksi pemerintah itu siapa, kita lihat dari segi peran. Peran pemerintah itu sebenarnya kata intinya, ya kan? Sebagaimana disebut oleh Pak Moderator di Undang-Undang BUMN nanti akan kita sentuh itu. Pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik. Itu tugasnya pemerintah. Terus ternyata itu terbagi menjadi dua, yaitu ketika pemerintah sebagai pemegang otoritas. Maksudnya apa? Ketika pemerintah itu sebagai otoritas, dia itu menyediakan layanan kepada masyarakat, dan pemerintah itu direpresentasikan oleh kementerian lembaga. Jadi, peran pemerintah yang pertama adalah pemerintah sebagai kementerian lembaga. Dan dia menyediakan layanan publik. Terus, layanan publik tadi itu isinya ini. Jadi kalau Ibu Bapak, tadi saya sampaikan, bagaimana di dalam dialog imajiner tadi, ternyata di dalam konsep teori keuangan negara, yang disebut dengan public goods itu isinya cuma 5 ini. Dia dengan karakternya. Kan? Di situ ada yang disebut dependence order, kemudian health, justice, kemudian education dan public works dan atau infrastructure. Dan itu semua memiliki sebuah kekhususan. Contoh misalnya keamanan dan ketertiban itu kan nggak bisa dijual. Dia tidak punya nilai pasar. Tidak tergantung pada supply and demand. Yang membutuhkan tidak bisa diidentifikasi. Jadi ada beberapa ciri dari sudut teorinya tentang public goods. Tapi Ibu Bapak, ketika masyarakat itu sudah modern, perekonomian sudah maju, berkembang. Jadi ketika Adolf Wagner itu
melihat bagaimana perkembangan masyarakat di Jerman sana, kemudian dia melahirkan the law of ever increasing government expenditure. Jadi Adolf Wagner membuat sebuah teori itu, kemudian dia memikirkan dari aspek ekonomi. Kemudian mereka bilang, loh, ternyata masyarakat itu semakin maju, keinginannya semakin bertambah. Contoh, tidak mau masyarakat itu kemudian ada sekolah yang mohon izin dulu namanya sekolah SD Impres. Dia bilang, pemerintah bisa nggak Anda itu menyediakan sarana pendidikan untuk anak-anak kami? Nah, karena beliau kelas menengah. Terus rumah sakit yang kira-kira lebih memadai untuk kelas-kelas kami. Pemerintah bilang, oh bisa, it's okay. Tapi ada syaratnya loh. Apa? Bahwa kalau kelompok tertentu membutuhkan layanan tertentu, tidak bisa dibiayai melalui sektor perpajakan. Loh, kenapa? Kan ini public goods. Iya, karena itu menimbulkan ketidakadilan karena tidak semua orang. Oh gitu, baik. Kalau gitu kemudian pemerintah menyediakan, apa yang terjadi? Pemerintah itu bertindak sebagai individu. Jadi pemerintah bertindak sebagai individu. Terus dia itu sebagai pelaku ekonomi. Karena apa? Dia menyediakan layanan yang dikendaki oleh sekelompok masyarakat. Dan masyarakat disuruh bayar. Disuruh bayar. Karena itu disuruh bayar, dia harus menciptakan sebuah institusi khusus. Tidak boleh sama dengan yang kemarin, kementerian lembaga, karena ini berbayar. Maka dibentuklah yang disebut dengan perusahaan negara. Atau dalam istilah baru dikenal dengan istilahnya badan usaha milik negara. Jadi kalau begitu, badan usaha milik negara itu siapa sih sebenarnya? Adalah pemerintah yang bertindak selaku individu dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi itu yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Sebagaimana tadi saya sampaikan, dia itu menyediakan public goods, tetapi pilihan. Jadi certain public goods. Yang kemudian ternyata yang disebut certain tadi bisa juga dibuatkan oleh private good. Maka pengertian public goods itu kemudian bergeser. Kita koreksi, maka kita kenal istilah semi-public goods atau semi-private goods. Nah, itulah yang kemudian dibuatkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Tentu saja dengan diberikannya kelonggaran oleh pemerintah di dalam memberikan layanan tadi, harga itu tentunya akan lebih kompetitif dibandingkan apabila dilakukan oleh private murni. Itu sebabnya di dalam Undang-Undang Dasar dikatakan ya, hal-hal yang menguasai hajat hidup rakyat ya kan dikuasai oleh negara. Maksudnya apa? Supaya negara tetap bisa memberikan yang disebut dengan public goods atau semi public goods itu dengan harga yang terjangkau untuk rakyat. Itu adalah sebuah pemikiran dasarnya. Ya, sebuah pemikiran dasarnya kenapa BUMN itu lahir. Kenapa perusahaan itu lahir. Ibu, Bapak, di dalam diskusi atau di dalam perdebatan sering dimunculkan, apa sih bedanya Garuda dengan Lion? Apa bedanya BRI dengan BCA? Loh, Ibu, Bapak, mereka berpikir hari ini. Mari kita melihat tahun-tahun 50-an ketika Indonesia baru merdeka. Tidak ada perusahaan satupun di Republik ini. Semua ditangani oleh negara. Mau ekspor, mau impor, oleh negara dibuatkan sebuah perusahaan ekspor-impor. Namanya PT Buma Bisma Indra. Mereka nggak bisa membiayai, maka dibuatkanlah Bank Eksim.
Untuk membiayai perdagangan mereka nggak bisa, maka dibuatlah bank dagang negara. Jadi semuanya itu negara yang melakukannya. Jadi kita jangan berpikir hari ini ya mesti aja tidak apple to apple. Ya kan? Kita harus melihat asbabun nuzulnya. Kita melihat pemikiran filosofisnya kenapa yang disebut dengan perusahaan negara itu lahir. Kan? Nah, konsekuensi perubahan konsepsi itu apa? Nah, ini pemikiran yang dilakukan. Jadi Ibu Bapak, Republik ini nggak pernah punya undang-undang keuangan negara sampai tahun 2003. Ridicule. Indonesia merdeka tahun 45, undang-undang keuangan lahir tahun 2003. Bayangkan itu, berapa belas tahun. Kenapa demikian? Loh iya, ternyata di situ tuh terdiri dari berbagai tim. Saya itu tim ke-13 dan ke-14 sekaligus, 13 dan 14. Baru kemudian menghasilkan. Sebelumnya ada yang menghasilkan, ada yang tidak, tapi nggak pernah sampai ke DPR. Ternyata di antara diskusi tadi timbul sebuah pertentangan yang hebat. Kenapa? Banyak dari orang pemerintah yang berpikir dengan gaya kapitalis. Mereka berpikir, negara biari aja lah seperti dulu. Zaman laissez-faire, laissez-passer. Ya kan? Negara hanya ngurus masalah-masalah negara saja. Yang lainnya, biar diurus swasta. Itu keinginan pemerintah ketika itu. Tapi BPK bilang, oh nggak bisa. Nggak bisa begitu. Undang-undang dasar kita nggak bisa bilang begitu. Maka terjadi pertentangan antara BPK dengan pemerintah dan itu tidak pernah selesai. Sampai terjadi sebuah kesepakatan antara BPK dengan pemerintah ketika itu. Yaitu kita bersepakat untuk saling tidak bersepakat. Wah, hebat kan? Nah, ketika saya jadi ketua timnya, saya melakukan lobby-lobby. Dan kemudian gagasan yang tadi saya sampaikan, tuning langsung dengan yang ada di BPK. Kata teman-teman BPK, nah ini konsep teorinya lahir. Maka dengan konsep teori yang saya sampaikan tadi, kita langsung sambung, maka tahun 2003 barulah kita bikin undang-undang keuangan negara. Tapi konsekuensi perubahannya apa? Ini loh, timbul permasalahan. Kenapa? Kemudian orang berpikir, apakah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara tadi juga dinyatakan sebagai pengeluaran negara? Kenapa? Loh, kan Anda mengatakan mereka adalah negara. Kalau gitu semua pengeluaran negara dong. Padahal dalam konsep teorinya ternyata nggak begitu. Para ahli hukum keuangan negara di Perancis itu sangat konservatif. Mereka mengatakan yang disebut pengeluaran negara itu harus memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama, dia mesti menggunakan aset negara. Dalam hal ini uang. Itu unsur pertama. Unsur yang kedua, digunakan untuk kepentingan publik. Kemudian orang dengan cepatnya menyela. BUMN kan juga, perusahaan negara kan juga. Dia menggunakan uang negara dan dia menunjukkan untuk kepentingan publik sesuai dengan konsep tadi. Tetapi ternyata ada satu lagi unsur yang ditekankan, yaitu bahwa pengeluaran itu mesti sejalan dengan otorisasi yang diberikan oleh lembaga legislatif. Artinya apa? Bahwa pengeluaran negara itu mesti tertuang di dalam Undang-Undang APBN. Jadi, di sana dikatakan begitu oleh para ahli hukum keuangan negara di Perancis itu. Mereka mengatakan, d'après les caractères, la dépense publique et l'emploi des deniers destinés aux activités de République, conformément aux autorisations budgétaires. Paten itu.
menimbulkan masalah. Jadi lembaganya sudah benar, tapi pertanyaannya adalah di mana ini? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ternyata di sana tadi itu ada perbedaan toh. Kalau kementerian lembaga, jadi negara berperan sebagai kementerian lembaga direpresentasikan tadi, mereka mengelola aset negara itu secara birokratik. Tapi yang sebelah, yang perusahaan tadi, enggak gitu. Ada uang sirkulasi masuk, dia harus membuat sebuah perencanaan, kemudian dia menghasilkan sesuatu, dia harus hidup mandiri, tidak boleh ada di APBN, maka harus dikelola secara khusus. Maka dia dikelola secara korporasi. Jadi kalau begitu, di dalam sistem pengelolaan keuangan negara kita kenal dua hal. Yang pertama, dikelola secara birokrasi, yang kedua, dikelola secara korporasi. Wah, repot ini melihatnya. Jadi kalau begitu, gimana? Ya sudah, kalau gitu kita buat lembaganya dengan karakter yang berbeda. Maka kalau Ibu Bapak perhatikan, muncul itu istilah-istilah lembaga sui generis, lembaga sui generis. Kalau kita lihat di kamus, kata sui generis itu artinya adalah sesuatu yang berbeda dari yang ada dalam kelompok itu. Jadi lembaga sui generis adalah sebuah lembaga di dalam kelompok keuangan negara yang dikelola secara khusus. Kalau Ibu Bapak perhatikan, ternyata pemerintah itu banyak aspeknya, banyak polanya. Kenapa demikian? Iya, yang disebut dengan kekayaan negara yang dipisahkan itu, bank sentral kekayaan negara yang dipisahkan, perusahaan negara kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian hari ini kita kenal, ada PTBH, ada BPKH, ada BPJS, itu semua adalah lembaga sui generis. Ibu Bapak jangan kaget. Begitu membaca teorinya tentang lembaga sui generis di kepustakaan aslinya, Ibu Bapak akan menemukan ternyata pemerintah daerah itu dalam teorinya adalah lembaga sui generis. Tapi kita ketika menyusun Undang-Undang Keuangan Negara, kita mengatakan, enggak lah, masa pemerintah daerah merupakan sesuatu yang dipisahkan. Enggak. Itu adalah sebuah sistem yang besar, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah dalam satu kesatuan karena kita republik. Kita negara kesatuan. Oleh karena itu, satu sistem. Itu Ibu Bapak. Tapi di dalam konsep teorinya berbeda. Inilah perbedaan yang kita munculkan. Tetapi ini bisa kita pertanggungjawabkan karena saya selalu menyampaikan di dalam diskusi-diskusi secara bercanda. Oh iya, itu kan lain padang, lain belalang, lain bubuk, lain ikannya lah. Gitu. Jadi walaupun itunya sama, tapi ada hal-hal sedikit yang berbeda. Nah, jadi kalau gitu keuangan negara berkembang ke arah pengertian yang lebih luas. Maka Ibu Bapak kemudian sering mendengar keuangan sektor publik, keuangan sektor publik. Nah, di masyarakat sana kemudian banyak mengartikan dengan cara yang salah. Pengertian keuangan sektor publik dianggapnya publik itu adalah masyarakat pada umumnya. Bahaya itu. Sehingga mereka menganggap uang-uang yang dikumpulkan oleh masyarakat dianggap keuangan publik. Bunyinya kan begitu dalam bahasa kamus. Maka asuransi, kemudian badan-badan umroh atau lembaga-lembaga umroh, itu dianggap itu pengelola uang publik itu. Padahal yang disebut dengan keuangan sektor publik adalah keuangan negara yang cakupannya meluas. Yaitu terkait peran negara sebagai otoritas dan negara sebagai BUMN, sebagai perusahaan, ya, sebagai individu. Implementasinya di Indonesia kayak apa? Nah, Indonesia berpikir begini, aspek kelembagaan pengelola keuangan negaranya kayak apa? Dari pemikiran yang tadi saya sampaikan jelas, kan? Bahwa kita lihat ketika kita hanya bercerita tentang BUMN saja nih, BUMN saja nantinya. Perkembangan masa Hindia Belanda
dan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan kita bagi dua, sebelum lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara dan setelah lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara. Apa yang terjadi? Pada masa Hindia Belanda, seluruhnya dibiayai melalui sistem APBN. Ketika kita berbicara melalui sistem APBN, artinya anggaran itu dibahas di lembaga legislatif. Ditetapkan dalam sebuah forum dan dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan Undang-Undang APBN. Itu dulu semua dibiayai sana. Apa yang dibiayai? Semua penerimaan dan pengeluaran kementerian. Ada perusahaan dulu, perusahaan kita bagi dua. Perusahaan yang kita kenal dengan perusahaan yang bernaung di bawah ketentuan Indische Bedrijvenwet, jadi Undang-Undang Perusahaan Negara, dan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Indische Kontabiliteitswet. Nah, yang biru, yang ICW itu sebenarnya digunakan untuk mengatur kementerian lembaga. Tetapi Ibu Bapak perhatikan, dulu ada perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kementerian lembaga. Contoh, di perhubungan darat ada Damri, ada Jawatan Kereta Api. Di perhubungan laut ada Pelni. Di perhubungan udara ada Garuda. Nah kan? Kemudian ada di tempat lain. Saya nggak tahu ketika itu Telkom, ya kan? Itu Telkom. Nah, di bawahnya menteri siapa? Ya kan? Pos dan Telkom itu adalah itu. Seluruhnya dibiayai melalui APBN. Kemudian setelah merdeka, itu lagi cari bentuk. Mau bergeser, ada perusahaan-perusahaan berdiri sendiri, kemudian ada perusahaan jawatan, dari perusahaan jawatan kemudian menjadi perum, nah, begitulah. Kemudian ketika kita perusahaan-perusahaan yang muncul itu, kita lihat Undang-Undang Keuangan Negara kayak apa. Ternyata Undang-Undang Keuangan Negara sederhana dia membaginya. Kita bagi menurut dua hal. Yang dikelola di dalam sistem APBN dan dikelola di luar sistem APBN. Sederhana. Jadi kita menyederhanakan sebuah pemikiran yang kompleks. Kan? Tapi kemudian kita tanya, lah kalau gitu pemerintah itu siapa? Kalau lembaganya kita bedakan dua itu. Ternyata yang disebut dengan pemerintah itu kompleks. Pertama, yang warna merah itu yang kita kenal dengan general government. General government itu ternyata kementerian lembaga. Presiden beserta jajaran. Yang kedua adalah perusahaan negara atau badan usaha milik negara. Ibu Bapak itu adalah full ekstrim. Satunya birokrasi, satunya korporasi. Ternyata ada pemikiran yang enak, yaitu in between. Pemikiran in between kayak apa? Lembaganya itu adalah lembaga pemerintah, satuan kerja. Tetapi dikelola secara korporasi. Wah, itu kelihatannya enak, tapi implementasinya susahnya bukan main. Jadi Ibu Bapak, kenapa demikian? Ibu Bapak yang biasa berpikir secara korporasi, itu masuk ke tempat birokrasi itu nangis. Wah, ini bulat, itu bulat. Wah, segala macam. Akhirnya teman-teman yang tidak biasa itu mengatakan, wih, ini bahasanya kok jadi kayak orang Medan aja. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, dari situ lahirlah sebuah pemikiran. Bagaimana sih kalau birokrasi itu kemudian kita mainkan? Gimana caranya? Lembaganya birokrasi, ning diatur secara korporasi. Jadi badan wadaknya itu adalah birokrasi, mindsetnya korporasi. Wah, itu cilaka. Cilaka itu. Nggak bisa orang menerjemahkan semaunya, ya karena mereka membuatkan penafsiran. Para ahli itu tidak menggunakan pola pikir filosofis untuk kemudian membuat sebuah sistem. Nah ini, padahal ternyata ada yang lucu itu. Yang namanya Batam itu dari kuno adalah lembaga itu. Jadi
Ternyata dalam teorinya ada yang disebut dengan Public Autonomous Agency. Jadi sebuah lembaga pemerintah dikelola secara korporatif. Mirip dengan Anda. Tapi cara berpikir, tapi lembaganya, mobilnya plat merah. Yang keempat adalah institusi pemegang kebijakan negara. Jadi Anda boleh sebut siapa saja. Pemegang kebijakan moneter adalah pemerintah. Kebijakan pangan, pemerintah. Lah dulu lucu. Yang namanya Bulog itu harusnya kan pemegang kebijakan pangan. Dijadikan BUMN. Ya nggak benar. Bagaimana sih jadi perusahaan? Perusahaan itu, saya kalau bercanda, cara berpikir sederhananya. You buy low, and you sell high. Maka selisihnya itu adalah margin. Coba perhatikan itu Bulog. They buy high, they sell low. Suruh cari untung. Itu konsep nggak jelas. Nah, siapa yang udah membuat konsep-konsep kayak gitu? Udah nggak jelas itu. Pada kondisi petani terpuruk, dia harus beli mahal. Di atasnya tengkulak. Begitu terjadi krisis beras, harga melambung, dia harus jual murah. Suruh untung. Yang terjadi, nakal mereka. Karena salah sistem. They don't follow the philosophy. Oke, nah inilah yang kemudian kita buat polanya yang sederhana tadi. Baik, kita perhatikan sebelah kiri adalah pemerintah, kekayaan negara yang dipisahkan, yang tidak dipisahkan, sebelah adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi ini adalah yang dipisahkan. Jadi Ibu Bapak bisa ngelihat ini, apa saja yang ada di situ. Termasuk bank sentral, masuk segala. Jadi kalau kita berbicara OJK, Bapepam, ya situ semua. Ini dia akan kebijakan moneter. Nah, atas dasar itu kemudian keuangan negara dibagi. Subjeknya, jadi begitu luasnya keuangan negara, kemudian dibagi. Subjeknya siapa? Pemerintah. Yes, pemerintah itu siapa? Kemudian dikatakan, subbidang fiskal itu mengelola APBN. Subbidang moneter itu BI dan jajarannya. Subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Itu BUMN dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan keuangan negara. Ini yang saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi. And then mereka mengatakan, oke, kalau filosofinya kayak itu, cara berpikirnya kayak itu, Anda yang melakukan judicial, sudah sana keluar. Walaupun itu para profesor itu. Ridicule di Republik ini. Dari universitas yang terkenal, profesor-profesor dimotori oleh pihak-pihak tertentu, mereka mengajukan judicial review, mereka tidak berpikir secara filosofi konsepsi. Ini yang terjadi di Republik ini. Makanya kisruh kita ini. Kan? Nah, aspek pengelolaan kekayaan negaranya kayak apa? Ini kata kunci yang ingin saya ungkapkan yang pertama. Karena ini pernah terjadi dan itu bermasalah sampai hari ini. We just wait and see the next time. Ketika itu terjadi. Karena itu, masalah itu nggak pernah tertutup. It's open masalahnya. Jadi gini, pemindah tanganan barang milik negara oleh pemerintah dilakukan sesuai kuasa yang diberikan oleh DPR. Terlepas dari itu tidak ada pengeluaran pemindah tanganan aset negara. Nah, pejabatnya ada di sini. Nah, ini saya skip ya karena ini nanti kita lihat lagi. Oke. Nah, kekayaan yang dipisahkan. Sekarang masuklah ke wilayah kita yang kita bahas hari ini. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan yang dilakukan di luar sistem APBN. Please, Ibu Bapak, mohon ini yang harus dijadikan patokan. Jangan dengarkan di mana-mana. Kekayaan yang dipisahkan menurut PT adalah
menurut Undang-Undang PT. Ya, tapi Anda menggunakan keuangan negara. Anda menggunakan aset negara. So, please follow the rule. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, yang dimasukkan dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pengelolaan yang berada di luar sistem APBN. Itu nggak bisa dibantah itu. Itu hitam di atas putih, jangan ditabrak-tabraki dengan yang lainnya. Saya di Mahkamah Konstitusi mengatakan, menyampaikan, sesuai dengan azas proporsional itu kita memikirkan sesuatu sesuai dengan kaidahnya. Jadi kalau berkaitan dengan masalah pengelolaan aset negara, ikutin keuangan negara dong. Jangan ikutin Undang-Undang PT. Apa urusannya dengan Undang-Undang PT? Nggak ada urusannya. Karena apa? Yang dikelola adalah aset negara. Kalau nggak percaya, lihat Undang-Undang BUMN yang tadi dibaca. Itu ada lanjutannya. Bahwa itu untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Untuk kesejahteraan. Lihat itu Undang-Undang Dasar. Pasal 33. Ini ada sebuah ekspresi. Jadi kita berpikir lurus dari filosofinya yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar sampai masuk di dalam sistem dan masuk di dalam norma. Oke? Nah, pengelolaan BUMN kayak apa? Ibu, Bapak, orang kemudian mengatakan BUMN itu tidak ada bedanya dengan PT. Kekayaannya dipisahkan, di situ diikutin sebuah teori agensi. Sederhananya katanya begini, ada orang kaya nggak bisa mengelola uangnya, serahkan pada seseorang. Kemudian orang kaya yang lainnya kayak gitu, bentuklah sebuah satu kesatuan, maka lahirlah perusahaan namanya PT. Konsep itu yang dijadikan patokan. My question, lahirnya BUMN di negara begitu enggak? Ternyata enggak. Makanya saya kagum dengan Pak Erick Thohir. Itu muda, tidak pernah di pemerintah, dengan entengnya mengatakan, badan usaha milik negara itu bukan badan usaha milik nenek lu. Kita ini penyelenggara. Tetapi kalau ibu bapak coba perhatikan, yang kawan-kawan di luar bekas pejabat-pejabat BUMN, orang-orang tinggi di BUMN, selalu mengatakan, delegasi dari Menteri Keuangan itu harus dihapuskan. Beri kewenangan kepada manajemen BUMN biar mereka bisa melakukan dengan baik, mengelola seperti negara-negara di Amerika, Singapura dan lain-lain. Itu ngaco itu. Saya tidak paham tentang bagaimana BUMN. Bagaimana BUMN dalam kaitan pengelolaan keuangan negara. Nggak ngerti. Tapi yang saya kagum, Erick Thohir yang tidak pernah berada di dalam wilayah pemerintahan dan masih semuda itu, kemudian mengatakan, kita ini penyelenggara, kita bukan pemilik. Nah, dalam sebuah perdebatan di persidangan, saya mengatakan begini, kalau Anda menyamakan, saya bilang gitu, coba lihat, pada kondisi pilot, menjelang pilot, itu semua dewan direksi, dewan komisaris, itu nangis semua itu. Di BUMN, masih bisa bercanda-canda mereka. Masih bisa bercanda-canda. Kenapa? Ya kalau saya nggak jadi direksi sini, nanti jadi direksi di sana. Karena bukan dia pemiliknya. Bukan dia pemiliknya. Nah, saya mohon maaf nih, tapi ini yang selalu saya sampaikan di persidangan. Ketika perdebatan begitu kencang, dan saya dipojokkan oleh para PH. Saya katakan tuh. Nah, di dalam perusahaan negara, manajemennya itu adalah two-tier system manajemen. Menteri Keuangan adalah merupakan pemilik, mewakili rakyat. Sementara manajemen BUMN merupakan wakil pemilik yang mengelola teknis ke BUMN. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir tadi. Kita ini pengelola, bukan pemilik. Ternyata pemiliknya adalah Menteri Keuangan. Maka kalau saya buatkan diagram, jadi saya diagramkan, maka Ibu Bapak bisa perhatikan hubungan antara pemilik dan pengelola teknis.
Jadi DPR itu adalah pemiliknya. Jadi BUMN itu milik rakyat, didelegasikan atau dikuasakan kepada presiden, kemudian presiden membelah kekuasaan itu. Sebelah sebagai pemilik dikasih ke Menteri Keuangan, sebelah kepada Menek BUMN sebagai pengelola teknis. Nah, inilah sistem manajemennya. Beda dengan PT, kan? Nah, konsekuensinya apa? Pemindah tanganan aset, tadi saya ingatkan. Kan? Artinya apa? BUMN dan anak BUMN ataupun siapa saja dilarang melakukan pemindah tanganan aset negara tanpa izin Menteri Keuangan selaku wakil pemilik. Padahal kasus-kasus yang kemarin yang ada di tangan penegak hukum itu beberapa belum tuntas. Beberapa belum tuntas. Ya kan? Kasus ini. Karena saya selalu menyampaikan di dalam persidangan. Saya menyampaikan dalam persidangan. Nah, konsekuensi yang kedua adalah kerugian negara. Nah, ini yang tadi dipertanyakan. Di dalam sebuah persidangan, PH selalu mengatakan, kalau saudara ahli mengatakan seperti itu, maka itu adalah ancaman kepada direksi, dewan direksi, dan dewan komisaris di seluruh BUMN. Saya bilang iya. Saya bilang iya. Tetapi kan kita harus tahu, ternyata semua itu ada rule-nya. Bukan sembarangan seperti itu. Mereka akan mengatakan, bagaimana kita jadi dewan komisaris atau dewan direksi tenang bekerja. Nanti kalau ada kerugian dinyatakan sebagai kerugian negara, dijadikan kasus tipikor. Bahasa itu yang selalu digembar-gemborkan oleh berbagai pihak. Termasuk para akademisi dari universitas-universitas terkenal. Ibu Bapak kalau mau memperhatikan, perhatikan siapa-siapa ahli yang selalu mendampingi BUMN ketika terjadi kasus korupsi. Ya itulah yang selalu menggambar-gamborkan. Padahal di sini dikatakan, kerugian negara itu apa sih? Kerugian negara adalah kekurangan aset negara atau daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya atau pihak lain. Very clear. Very clear. Kekurangan aset negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Jadi kerugian negara adalah sebuah sebab, akibat. Jadi Ibu Bapak jangan merasa takut. Itu adalah sebuah akibat. Tapi yang terjadi atau yang menjadi utamanya, pokoknya adalah sebab. Nah, sebabnya yang mana? Yang tadi diingatkan oleh Pak Budi. Please follow the rule. Good governance is must. It's must. Karena itu adalah sebab nanti. If you don't follow the rule, itulah sebab terjadinya kerugian negara. Sepanjang itu diikuti semua, jangan khawatir. Oh gitu? Iya. Karena apa? Kekurangan aset negara yang merupakan akibat tadi tidak akan pernah terjadi apabila sebabnya tidak pernah jelas. Gak akan pernah. Yakin dengan saya. Ibu, Bapak nggak usah khawatir karena selama ini saya selalu dikenal berada di sebelahnya penegak hukum. Jadi saya paling dikenal dari tahun 2006 sampai hari ini sudah lebih dari 300 kasus dan banyak case BUMN dan saya selalu ada di sebelahnya penegak hukum. Nggak usah khawatir karena saya bisa juga berada di sebelah. Saya berada di sebelah, bisa. Dengan catatan ada sesuatu yang tidak benar, gitu loh. Tetapi kalau di sana itu sesuatunya itu memang sudah kayak gitulah, apa yang harus saya bantu? Ya kan? Jadi
case-case seperti ini. Jadi perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum itu ternyata bisa terjadi kalau di pemerintah, di ranah administratif dan di ranah non-administratif. Non-administratif itulah yang disebut dengan perdata dan pidana. Apa kesimpulannya? Nanti dulu sebelum kesimpulan. Jadi melawan hukum tadi ada dua. Bertentangan dengan azas-azas atau kaidah baku. Yang kedua, berkaitan dengan aturan teknis. Jadi melanggar itu bisa melanggar azas atau melanggar ketentuan teknis. Dan itu semua perbuatan melawan hukum. Ya kan? Tinggal ranahnya di mana. Masuk kasus apa. Jadi simpulannya gini. Kerugian di BUMN itu sesuai konsepsi yang terkandung dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, kerugian di BUMN tidak selalu merupakan perbuatan yang merugikan negara. Ini sebenarnya yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Yang oleh para pihak ini disembunyikan. Mereka selalu mengatakan, iya pokoknya nanti kalau terjadi rugi BUMN itu masuklah kasus tipikor. Padahal ini bunyinya. Tidak semua loh. Terus yang mana yang tipikor? Mana yang enggak? Tadi kan saya sudah sampaikan. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Di situ ada budayanya, ada adatnya. Birokrasi punya adat, korporasi punya adat. Di korporasi, Ibu Bapak perhatikan. Di situ ada yang disebut dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, business rule. Maka semua kejadian yang menyebabkan kerugian itu akan dikelola atau dilihat apakah follow the rule atau tidak. Kalau dia ikuti good governance-nya, good corporate governance, artinya dia ikutin kaidah-kaidah di dalam bisnis, maka kerugian itu tidak bisa. Ya kan? Kerugian itu tidak bisa dinyatakan sebagai kerugian BUMN, kerugian negara, nggak bisa. Tetapi kalau ada perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah bisnis atau profesional judgment, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. It's very clear. Maka kalau kita perhatikan, simpulan yang paling akhir bunyinya adalah kekurangan aset yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah bisnis dinyatakan sebagai kerugian negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi itu sangat spesifik, Ibu Bapak. Mari kita buka case. Nanti Ibu Bapak boleh buka case. Case yang terakhir yang saya tangani di Telkom itu Infomedia. Inkrah itu. Boleh nanti dicek. Mari kita buka. Yang saya tangani di Merpati Nusantara sama. Sama. Jadi seluruh yang saya tangani di BUMN sama. Bahwa terjadi seperti itu. Yang paling akhir, paling baru, asuransi Jiwasraya. Saya yang nangani case-nya. Saya ahlinya. Dan saya membuktikan. Kalau dia tidak sampai seperti itu, nggak ada itu, Ibu Bapak. Dan membuktikan bahwa dia tidak follow the rule, tidak mengikuti seperti kata Pak Budi tadi, tentang business rule, governance-nya, good corporate governance, itu dibuktikan oleh para penegak hukum. Dan itu terbuka dong, karena itu masuk di persidangan. Oke? Nah, kalau gitu kerugian di BUMN itu ternyata dibagi dua. Risiko bisnis dan masuk dalam kerugian negara. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sehingga kalau ini nanti bisa dibaca sedikit, ya kan? Ini tentang BUMN, ini nanti kita bisa dibaca di tempat lain. Baik, Bapak Moderator,
mungkin agak sedikit panjang, tapi saya mohon maaf, tadi kita sudah janjian kan, boleh panjang sedikit. Betul Pak, Tapi karena kalau diputus di tengah jalan sayang bener. Pada Bapak, Pak Budi, tadi saya menyampaikan kepada Pak Dhani saya senang kalau diintervensi. Karena ketika diintervensi itu masih hangat masalahnya, teman-teman masih sangat fresh dalam melihat kasus, kemudian dilontarkan di tempat situ, kemudian saya sambut. Tapi kata Pak Budi, jangan dong. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan, saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin cara saya menyampaikan agak sedikit tidak biasa, tapi ya memang begini saya. Mudah-mudahan tidak membuat sesuatu yang tidak nyaman. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswo. Jadi benar dugaan saya bahwa kalau diputus di tengah jalan nggak mungkin. Ini yang disampaikan dari awal itu bagaimana konsepsi negara memandang kekayaan negara. Kemudian sampai dengan bagaimana BUMN harus melihat apakah ini merupakan risiko bisnis atau merupakan kekurangan aset itu. Kalau tidak diceritakan dalam satu cerita yang urut seperti Bapak tadi itu, kita nggak akan ngerti. Jadi makanya saya tadi usul Pak, jangan diputus di tengah jalan. Nanti nggak keburu waktunya habis, kita nggak dapat ujungnya. Gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih sekali Pak Sis. Jadi kalau mau dicerita saya mencoba men-summary, tapi kok kayaknya takut gagal. Tapi mungkin ada beberapa kata kunci yang penting yang bisa kita pegang. Pertama adalah bahwa governance dalam konteks good governance, corporate governance di lingkungan BUMN is a must. Saya pikir apa yang disampaikan Mas Busat dan juga dipertegas dengan penjelasan Pak Siswo itu menjadi sesuatu yang harus kita pegang dalam lingkungan BUMN. Kemudian yang kedua, memang BUMN itu dilahirkan itu dari komitmen pemerintah untuk memberikan kesejahteraan publik kepada masyarakatnya, baik dari sisi keamanan ketertiban, kesehatan, pendidikan, keadilan, atau pekerjaan umum. Itu sebabnya maka BUMN memang fokus di jenis industri segmen itu, gitu ya. Nah, kemudian ketika BUMN itu berperan sebagai sebuah perusahaan, memang dia akan menjadi pengelolaan dengan secara korporasi. Jadi tidak bisa dia birokrasi saja, walaupun mungkin BUMN itu bekerja seperti birokrasi, tetapi tata caranya, tata kelolanya harus tata kelola korporasi. Karena dia juga memiliki tugas sebagai agent sui generis tadi, ya, untuk memberikan manfaat secara khusus kepada masyarakat. Dan juga memberikan long term sustainability-nya dia. Kemudian yang lain itu mungkin yang terakhir tadi saya sangat menarik. Jadi sebuah kerugian negara itu tidak selalu merupakan kerugian negara. Itu bisa merupakan risiko bisnis. Kalau memang seluruh aspek yang terkait dengan business judgment rule itu sudah dilakukan oleh manajemen. Tetapi kalau melanggar atau di luar business judgment rule yang dimiliki oleh manajemen dalam menjalankan fiduciary duties-nya, maka itu bisa menjadi sebuah kerugian negara. Kira-kira begitu kesimpulan yang saya dapat. Baik, moga-moga benar kesimpulannya, Pak. Luar biasa, lebih indah dari aslinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin seperti takeaway saja yang mungkin bisa saya baca sebagai catatan terakhir gitu terkait dengan diskusi yang luar biasa hari ini. Juga banyak sekali sharing yang luar biasa juga dari Pak Sis. Jadi mungkin dalam hal pengelolaan BUMN dalam konteks hukum keuangan negara ini sebenarnya menurut saya dari saya lihat tadi memang sangat relevan dengan mungkin kalau kita pernah dengar yang namanya three line of defense gitu ya. Di mana ada 3 pilar yang sangat berkepentingan untuk memastikan supaya tidak terjadi sebuah kerugian negara. Dan 3 pilar ini mempunyai kewajiban untuk memastikan sesuai dengan rules-nya, untuk memastikan bahwa kerugian negara itu tidak bisa terjadi, tetapi juga tidak menghambat manajemen BUMN untuk tetap proaktif, aktif, dan juga selalu antisipatif terhadap strategi-strategi bisnis dia ke depan. Karena BUMN juga harus sustain. Kira-kira itu. Maka tadi kalau saya lihat, ya sudah kalau gitu manajemen dalam hal ini mereka ada di tier 1 dalam konteks pengawasan dan pengendalian, dia harus menyiapkan infrastruktur kalau dia mau melakukan inisiatif bisnis. Seperti saran Bapak tadi ya, buat saja kajian-kajian.
Kalau memang ada risiko, lakukan saja persiapan-persiapan untuk memitigasi risiko. Nah, kemudian kalau di pilar kedua itu orang-orang legal dan risiko, mereka adalah kawan sahabat manajemen sebenarnya untuk membantu menyiapkan regulasi, memastikan governance itu terjadi. Dan kita harus berterima kasih kepada teman-teman IA kita hari ini yang juga para peserta IA Telkom Group yang juga hadir di sini. Mereka menjadi lebih mengerti harapannya bahwa fungsi IA dalam menguji efektivitas pengawasan dan pengendalian itu memiliki basis yang kuat. Dan saya pikir ini alasannya kenapa kita mengundang Pak Siswo hari ini. Karena dengan memahami filosofinya tadi, kemudian bagaimana harusnya diimplementasikan di BUMN, dan para pelaku BUMN supaya tidak ragu dengan strategi bisnisnya dia, maka ketiga pilar ini memang harus bekerja sama. Dan rekan-rekan IA itu memang memiliki peran yang luar biasa untuk memastikan pengendalian dan pengawasan yang efektif di dalam perusahaan itu terjadi. Saya pikir itu takeaway secara besar ya dari apa yang kita diskusikan dari pagi sampai siang ini. Ada yang mau ditambahkan, Pak Sis? Boleh, sedikit. Silakan, Pak. Jadi kita sangat apresiasi dengan teman-teman di IA. Karena gini, audit itu sebenarnya kan akan mengkaji tentang kepatuhan. Betul. Tentang apa kepatuhan? Tetapi itu adalah post. Ya. Itu tidak bisa menyelamatkan, tanda kutip. Ya. Jadi itu adalah sebuah cerita yang sangat konservatif. Bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman di bagian ini sebenarnya tidak menyelamatkan. Karena apa? Yang menyelamatkan itu bukan yang post, tapi yang pre. Betul. Nah, oleh karena itu kemudian di bidang hukum, jadi ini ada bidang hukum, itu berbeda auditnya. Jadi kalau, ini mohon izin, kalau di keuangan, itu yang namanya audit, itu kan dia membaca dari akuntansi. Orang mengakuntansikan itu mencatat. Sehingga dia menulis dari sebelah kiri, dan kesimpulannya di sebelah kanan. Mencatat transaksi, mencatat kemudian dijadikan jurnal, dijadikan ini, sampai akhirnya adalah laporan keuangan, neraca. Tapi ketika beliau mengaudit, dia bacanya dari belakang. Belakang. Dia menelusuri neraca, ya kan? Satu persatu sampai ke tingkat transaksi sebagai alat pembuktian. Ini semua udah telat. Nah, oleh sebab itu audit hukum itu dibalik. Audit hukum itu adalah whistleblower. Jadi dia bukan membaca dari sebelah kanan, tetapi dia membaca dari sebelah kiri. Jadi seperti yang tadi itu, ketika akan terjadi keputusan-keputusan pimpinan yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu yang ada risknya, itu auditor hukumnya itu mestinya nih dia ada di situ. Karena dia akan menjelaskan, hati-hati Bapak, yang ini akan melanggar ABCD sehingga akan menimbulkan risk. Ini akan melanggar EFGH, akan menimbulkan risk. Nah, auditor hukum melakukan itu. Jadi berbeda antara audit keuangan dengan audit hukum. Jadi audit hukum bergerak untuk menyelamatkan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan. Tetapi kalau audit keuangan adalah melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk melihat kepatuhan terhadap rule yang ada. Nah, ini dua hal yang berbeda. Walaupun bahasanya sama. Satu audit hukum, satu audit keuangan. Nah, mungkin pemikiran ini yang mungkin perlu dikembangkan ke depan. Kalau diizinkan ini, mungkin ini saran saya, sehingga teman-teman dari bagian hukum, dari legal tadi itu, ada sebagian yang tugasnya itu membantu para pimpinan dalam pengambilan keputusan, jangan sampai risk-nya itu muncul. Jadi kalau ada yang disebut dengan risk management, ini adalah pre-risk management. Luar biasa. Iya, itu kira-kira begitu.
Terima kasih Pak Sis. Ini pencerahan yang luar biasa. Saya yakin ini sangat bermanfaat buat kawan-kawan yang hadir di sini dan juga sebenarnya para senior leader di Telin Group atau juga rekan-rekan yang hadir dari Telkom Group ya. Saya yakin ini banyak sekali hints-hints ya yang bisa dipakai sehingga tidak akan mengganggu terlalu banyak pikiran mereka karena takut ya, khawatir wah ini nanti kerugian negara dan segala macam. Betul. Selama secara transparan bisa berkolaborasi dengan seluruh struktur yang ada, orang legal, orang IA, dan juga dengan manajemennya sendiri gitu ya. Moga-moga strategi bisnis yang dikembangkan baik di Telin, anak perusahaan Telkom atau Telkom sendiri, itu bisa berjalan. Karena konteksnya memang kita punya tanggung jawab untuk sustainability-nya. Baik, Pak Sis, terima kasih sekali atas pencerahan yang luar biasa hari ini. Saya mewakili kawan-kawan yang hadir di forum ini menyampaikan terima kasih. Semoga Pak Sis selalu sehat dan energik untuk menularkan ilmu ini, karena nampaknya ilmu Bapak itu tidak banyak orang yang tahu gitu ya, karena ternyata berangkat dari tadi Eropa Continental System Law yang ternyata menjadi basic daripada regulatory bisnis struktur di Indonesia. Bukan common law yang capital gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak Siswo atas pencerahannya yang luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian, Bapak-bapak yang tadi juga memberikan pertanyaan. Saya yakin mungkin ada banyak pertanyaan yang belum disampaikan. Sekiranya nanti ada, silahkan hubungi panitia atau saya, nanti kita bisa berdiskusi dan mungkin kita bisa tanya ke Pak Siswo untuk penjelasan lebih lanjut. Atas nama, mohon izin, di situ kan ada sarana yang bisa menghubungi saya, bisa email, bisa. Siap. Monggo silakan. Ya, ini ada permintaan juga, tolong dong materinya bisa di-share. Oh siap, nanti kita share. Terima kasih Pak Otong. Baik, terima kasih untuk Pak Sis sekali lagi. Jaga kesehatan selalu Pak Sis, dan selalu jangan ragu untuk menularkan ilmu kepada yang muda-muda, karena kadang-kadang kita lebih berpikir praktis daripada pikir filosofinya, lebih asik dengan teks daripada konteks. Baik, terima kasih Pak Sis dan juga teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada yang kurang. Waktu dan screen saya kembalikan ke Mbak Dinda. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dhani, sekali lagi terima kasih Pak Siswo atas sharing insight dan juga informasinya yang tentunya luar biasa banget ya. Dan semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang telah hadir pada hari ini.